Nah, pagi ini saya lanjutkan kembali, ini seri yang kedua dari pelajaran kemarin. Kita masih bicara tentang tuntunan Tuhan. Dari awal saya katakan begini saja, ada 3 jenis tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang pertama kemarin kita belajar bagaimana cara Tuhan menuntun kehidupan kita. Yang pertama, Tuhan tuntun kita lewat sebuah keadaan. Kadang-kadang keadaan yang gak nyaman yang dialami oleh Yusuf dan Maria. Ketika Maria sudah mengandung tua, hamil tua, hari-hari minggu saat dia bersalin, tinggal di Nazaret, nyaman-nyaman di sana, nggak ada apa-apa di sana. Tiba-tiba ada sensus penduduk, cacat jiwa yang pertama yang diperintahkan oleh Kaisar Agustus. Maka mau tidak mau, orang yang asalnya dari kota Bethlehem kembali ke Bethlehem. Dari kota asalnya mesti kembali ke sana. Saya nggak bahas lagi, tapi intinya catatan pentingnya begini. Kadangkala situasi yang tidak nyaman, yang kita nggak harapkan, dari situasi nyaman dicabut kita dari kenyamanan. Seperti Maria, hamil tua, nggak nyaman. Meskipun naik keledai, tapi turun naik gunung, nyampe ke Bethlehem, itu berat. Itu penderitaan tersendiri, itu kesulitan yang ada. Tapi siapa sangka, dan memang jenis tuntunan yang pertama lewat sebuah kondisi, situasi, keadaan. Seringkali kitanya gak menyadari. Saya yakin Maria dan Yusuf pun gak menyadari bahwa dia sedang menggenapi rencana Allah yang besar lewat kehidupan mereka. Kitab Mika pasal 5 katakan, juru selamat itu harus lahirnya di Bethlehem. Coba kalau nggak ada sensus penduduk, Yesus bisa-bisa lahirnya di Nazaret. Tapi firman Allah nggak pernah gagal. Dia menggenapi rencananya dalam kehidupan kita lewat apa? Lewat sebuah keadaan yang kadang-kadang tidak nyaman. Makanya pesan saya nomor 1. Kalau pagi ini ada di antara saudara sedang menghadapi situasi hidup yang tidak nyaman, jangan marah dulu, jangan kecewa dulu, jangan ngomel bersungut-sungut. Ingat kisah Yusuf dibuang dari sumur lewat orang Ismail. Itu bukan kebetulan. Kalau nggak ada orang Ismail, Yusuf nggak dibawa ke Mesir. Apa Anda berani berkata itu kebetulan? Itu kan bahasa mulut, kebiasaan orang dunia berkata kebetulan. Tidak ada yang kebetulan. Percayalah, semua dalam rancangan Allah. Nah, Tuhan tuntun kita yang pertama lewat sebuah keadaan. Jadi kalau hari ini keadaan tidak nyaman, tetap bersyukur, katakan, Tuhan, Engkau tetap baik dalam hidupku. Karena siapa sangka, ya bisa jadi keadaanmu sekarang akan membawa saudara semua ngalamin yang namanya terobosan yang sangat besar. Yang gak nyaman ini loh, jangan cepat-cepat ngomel. Nah yang kedua, Tuhan tuntun kita lewat firman-Nya. Lewat prinsip-prinsipnya, lewat prinsip kebenaran Tuhan. Di situ Tuhan tuntun kita. Jadi dalam tanda strip prinsip itu prinsip kebenarannya Tuhan maksud saya. Kepanjangan kalau saya tulis, saya singkat ya. Jadi Tuhan menuntun kita itu lewat firman-Nya, lewat prinsip-prinsipnya. Dari mana kita tahu bahwa Tuhan menuntun kita lewat firman-Nya? Lihat ayat ini, Mazmur 119 ayat 105. Sama-sama kita baca ya saudara ya. Ayat ini Mazmur 119 ayat 105. Sudah ada digambar di screen saudara ya. 1, 2, dan 3. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saya awali tuntunan Tuhan lewat firman, lewat prinsip kebenarannya, itu lewat ini. Mazmur 119 ayat 105. Alkitab gambarkan, Alkitab katakan bahwa firman Tuhan itu digambarkan seperti pelita. Ya, kayak lampu, ya, atau seperti terang dalam hidup kita. Jadi lihat gambar itu, Alkitab firman Allah digambarkan menerangi langkah kita. Jadi kalau saat ini saudara sedang mengalami situasi kehidupannya lagi gelap, masalah yang datang sama kita, itu kalau sulit, itu kalau berat masalahnya, rasanya gak ada jalan keluar, kita udah ikhtiar, gak ada pertolongan, itu gelap loh saudara ya. Kita sudah tidak tahu lagi bagaimana caranya jalan keluar lewat masalah itu. Kita udah gak, rasanya udah gak ada harapan, sudah hopeless gitu loh. Mau bikin apa sudah tidak tahu. Mau lakukan apa supaya lolos, menang, ada jalan keluar. Ini udah gak ada, ini gelap loh.
tempo-tempo kadangkala kita menghadapi situasi masalah yang berat yang mengintimidasi kita. Begitu gelap, gak ada jalan, gak ada pertolongan. Nah, bagaimana caranya ketika kita menghadapi situasi yang modelnya kayak begini? Tuhan bisa tolong kita, tuntun kita lewat firman. Ketika Anda dalam kegelapan dalam masalahmu, tidak tahu mau buat apa. Kerja ini bagaimana Pak? Turun terus Pak. Jalan keluarnya bagaimana? Saya percaya jenis yang kedua. Tuhan bisa menuntun kita lewat apa? Lewat kebenarannya, lewat firman-Nya. Sebab Mazmur 119 ayat yang ke-105. Firman Allah dikatakan itu menjadi terang, menjadi pelita dalam langkah kehidupan kita. Firman kebenaran, prinsip kebenaran itulah yang kemudian menuntun langkah-langkah kita sampai rencana Tuhan yang besar jadi atas setiap kita. Percayakah saudara, atas setiap hidup kita Tuhan punya rencana yang besar? Tuhan punya impian yang melebihi besarnya impianmu. Iya. Saya kasih gambar di bawah, ada orang mobil gelap situ saudara ya. Itu saya ambil di internet ini gambar. Anda pernah gak ngalami lagi jalan malam, tengah malam bahkan, lagi naik mobil, tiba-tiba lampu mobil saudara mati. Jalannya jalan nanjak, apalagi kalau jalannya jalan yang kesulitannya tinggi, jalan jurang. Tahu-tahu lampunya mati, seklingnya putus kah atau bohlamnya lampunya yang putus. Saya mau tanya, ketika Anda lagi jalan, lalu lampu mati. Saya mau tanya, beranikah saudara terus melanjutkan perjalananmu? Menurut saya, Anda harus berpikir ulang. Kenapa? Resikonya terlalu besar, berbahaya. Melanjutkan perjalanan, situasi di depan sangat gelap, gak ada terang, gak ada lampu. Saya mencoba kasih gambaran sama saudara. Seperti inilah kehidupan kita ketika kita dalam kesulitan dan gelap di depan kita. Mau melangkah, bingung mau bikin apa gitu. Nah, di saat seperti inilah kita butuh jenis yang kedua, tuntunan Tuhan yang namanya firman Allah. Itu datang sebagai terang. Firman datang seperti pelita yang menerangi langkah-langkah kita. Apa yang kita mau ambil, firman yang tuntun kita. Dan firman yang memberikan kita kemenangan sampai rencana Tuhan menjadi nyata atas setiap kita. Saudara, coba saya kasih contoh sama saudara tentang firman itu menuntun kita. Anda lihat cerita dalam ayat ini, Matius pasal yang keempat, ayat 4-7. Tentu harapan saya Anda bisa membaca ayat ini di rumah lengkap dari ayat 1 mereka sampai selesai. Dari mulai pencobaan, Yesus lapar karena puasa 40 hari 40 malam, iblis datang mencoba. Ubah batu itu jadi roti. Lalu ayat 4 Yesus jawab seperti ini. Ini singkat-singkat ayatnya ya. Saya minta tolong Pak David bisa bantu saya membaca ya. Matius 4 ayat 4-7 kita selesaikan ayat ini lalu saya terangkan sama saudara. Lihat ayat ini, perhatikan baik. Mari Pak David. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis terus. Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Saya tidak menerangkan ayat ini secara detail terperinci pada saudara. Ini kan sering diterangkan. Tapi pendeknya begini, singkatnya tapi membuat Anda memahami begini. Dalam ayat ini setan coba serang Yesus. Setan mau jatuhkan Yesus lewat apa? Lewat mengutip ayat-ayat firman Allah. Ya. Ada tertulis, contohnya misalnya di ayat yang ke-6, coba saya tunjukkan di 6. Lalu berkata kepadanya, iblis berkata kepada Yesus, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Ini ujian serangan yang ketiga. Sebab ada tertulis, setan pakai ayat, dia comot ayat. Ini ayat, ini bisa keluar dari konteks, tapi dia bermain ayat.
untuk jatuhkan kita, jatuhkan Yesus. Ada tertulis, sebab ada terus mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terjatuh kepada batu. Tapi lihat 3 kali, dimulai ayat yang keempat sampai ayat 7, 3 kali Yesus berkata begini. Yesus berkata kepadanya, kepada iblis yang coba jatuhkan dia, iblis yang menyerang dia, mau gagalkan rencana Bapa dalam hidupnya. Yesus katakan apa? Ada tertulis, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan seterusnya 3 kali iblis berkata mencobai ada tertulis, tapi Yesus berkata ada tertulis. Yang saya mau sampaikan sama saudara begini, kalau setan, Anda perhatikan ya statement kata-kata ini menjadi perenungan buat kita. Ya, karena seperti itulah setan menyerang kita. Kalau setan pernah pakai ayat untuk jatuhkan Yesus, ya, masakan setan tidak mengulang lagi dalam kehidupan kita? Kira-kira saudara bisa nangkep gak, memahami? Percayakah saudara bahwa setan itu bisa comot ayat, bisa keluar konteks ayat, itu disodorkan sama saudara. Untuk apa? Mengintimidasi saudara. Untuk membuat saudara menjadi takut, menjadi cemas, menjadi khawatir, menjadi gak yakin, menjadi gak percaya sama Tuhan. Ingat peristiwa Adam dan Hawa. Manusia pertama, Hawa jatuh sebab iblis pun bermain mencomot ayat. Masih ingat itu saudara ya? Saya sekedar ingatkan, kalau Yesus saja dia comot ayat, dengan kita bagaimana? Saya yakin dia bisa buat itu juga. Makanya dalam ayat ini yang saya mau tekankan sama saudara, dan ini penting menjadi catatan penting buat kita renungan pagi ini, Yesus mengalahkan serangan iblis yang coba jatuhkan dia. Yesus memperkatakan firman, ada tertulis, jangan kau mencobai Tuhan Allahmu. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang dikatakan oleh Allah. Ada tertulis, hanya kepada Tuhan Allahmu kau sujud menyembah dan berbakti kepadanya. Yesus kalahkan iblis, iblis mundur dengan kata apa? Dengan memperkatakan firman. Bukan cuma tertulis dia baca, dia perkatakan firman. Perhatikan yang terakhir saya katakan tadi. Yesus bukan membaca, ingat. Ya memang Yesus itu adalah firman yang hidup. Dia sang firman sendiri. Dia memahami firman secara utuh. Sehingga iblis main comon ayat, ya Yesus tahu dengan utuhnya. Tertulisnya di mana dia tahu. Yesus perkatakan, kalau Anda, bagaimana ya kita bisa mengalami kemenangan demi kemenangan dalam hidup kita. Kalau Anda ingin mengalami yang namanya rencana Allah yang besar, rencana Allah yang mulia, itu jadi sama saudara kalau saudara gak pernah bergaul dengan firman. Saudara gak cinta dengan firman. Saudara gak pernah baca renungkan firman. Bagaimana saudara mau memperkatakan firman? Susah kan? Bagaimana Roh Kudus ingatkan kata-kata firman yang Anda pernah baca? Andanya gak cinta firman. Andanya gak pernah baca renungkan firman. Bagaimana jadinya? Sebab ternyata yang saya pahami di sini saudara, yang Alkitab itu bukan cuma dibaca ya, tetapi dan dimengerti. Gak cukup hanya dibaca dimengerti, tetapi juga harus diperkatakan. Dasarnya adalah Yesus menang ketika dicobai, diserang, coba dijatuhkan oleh iblis. Kemenangan Yesus karena dia firman yang utuh. Dia mengerti, memahami firman, dan bukan cuma mengerti, diperkatakan firman. Jadi ngelawan masalahnya, ngelawan iblisnya, kalahkan target masalah dengan apa? Dengan firman. Memperkatakan firman, melepaskan kata firman. Pertanyaannya, mengapa kita harus memperkatakan firman Tuhan? Kenapa itu penting? Mengapa memperkatakan firman setiap hari dalam hidup kita itu penting? Apa perlu? Kan cukup baca saja Pak Pendeta. Yang penting ngerti, nggak cukup. Tidak cukup. Sebab ternyata Tuhan menuntun kita lewat kuasa firman. Itu bukan cuma hanya sekedar menerangi, tapi mesti dikatakan firman. Gak cukup hanya dibaca, direnungkan. Saya berharap
pada bagian sesi tuntunan Tuhan jenis yang kedua. Dia menuntun kita dengan prinsip-prinsip kebenaran. Ini kebenaran firman bukan cuma dimengerti, dibaca, direnungkan. Oh kita paham, puji Tuhan, haleluya. Nggak cukup. Anda kalahkan target masalahmu dengan apa? Lawan dengan firman, perkatakan firman. Dasarnya tadi ayatnya, Matius 4. Nah saudara, kenapa kita memperkatakan firman? Alasannya ini. Pentingnya memperkatakan firman alasannya ini. Karena kuasa Tuhan itu dilepaskan saat kita memperkatakan firman Tuhan. Saya ulang. Kenapa penting kita memperkatakan firman yang sudah kita renungkan? Jadi firman itu kita pakai melawan masalah kita. Gak cukup dibaca, oh udah ngerti puji Tuhan. Firman yang Anda udah baca, itu hantam target masalah dengan perkataan firman. Yang tertulis kita katakan. Kenapa? Sebab begini, karena kuasa Tuhan itu dilepaskan saat kita memperkatakan firman Tuhan. Saya tulis di bawahnya, ada catatan kaki. Sehebat-hebatnya impianmu, jauh lebih hebat impian Tuhan buat hidupmu. Sebaik-baiknya kerinduanmu, keinginanmu, jauh lebih hebat, jauh lebih sempurna keinginan Tuhan jadi atas hidupmu. Bukan cuma saudara yang ingin menang. Bukan cuma saudara yang rindu sembuh dari sakitmu. Bukan cuma saudara yang rindu hidupmu sukacita, tertawa dalam rumah tanggamu. Bukan cuma engkau ya rindu rumah tangga dipulihkan. Saya mau kasih tahu, Tuhan pun punya mimpi kerinduan rumah tanggamu dipulihkan. Hidupmu diberkati. Itu rancangannya atas kita dari semula. Nah untuk mengalami rancangan Tuhan yang luar biasa itu, tuntunan firman ini kita mesti mengerti. Gak cukup dibaca, dimengerti, dipahami, direnungkan. Tapi yang kita renungkan, lepaskan perkatakan ini firman. Anda mau contoh? Saya kasih contoh dengan waktu yang ada. Perhatikan contoh dari ayat ini. Yehezkel 37 bagian awal, kita baca dulu ayat 1-3. Nanti saya minta tolong Pak David, baca dulu ayat 1-3 Pak ya. Mari kita lihat, perhatikan ayat ini. Yehezkel 37 ayat 1-3. Mari Pak. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Perhatikan dulu ayat 1. Saya ingin saudara mungkin apa ya namanya itu ya. Membayangkan gitu ya. Bayangkan saudara itu jadi Yehezkel di ayat 1. Coba berimajinasi sedikit. Saudara jadi Yehezkel, lalu saudara dibawa sama Tuhan ke satu lembah. Dan Alkitab kalimat terakhir ayat 1 katakan, lembah itu penuh dengan tulang-tulang. Ternyata lembahnya ini bukan lembah yang penuh dengan padang rumput. Lembahnya tulang-tulang penuh di sana. Lihat ayat yang kedua, dibawa apa lagi di sana? Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Ya. Lihat tulang-tulang itu amat kering. Ayat yang kedua ini penting loh. Coba Anda kembali membayangkan satu imajinasi. Di lembah itu bukan rumput, padang rumput, tapi penuh dengan tulang-tulang. Dan yang menarik, tulang-tulang yang banyak itu berkeliling penuh dengan tulang. Itu tulang-tulang itu dikatakan begini, amat kering. Itu keadaannya, itu situasinya. Tulang-tulangnya Alkitab katakan amat kering, sudah kering. Berarti matinya sudah lama ya. Udah lama, gak disebutkan berapa tahun tulang-tulang manusia udah kering. Ya, itu kalau keinjek kriuk langsung saking keringnya. Karena kesentor kena terang matahari setiap hari. Lihat, perhatikan ayat yang ketiga. Saya ingin Anda memperhatikan dari pembacaan ayat 1-6. Kenapa? Karena ayat-ayat kalimat dari ayat 1-6 dari kitab Yehezkel ini penuh dengan pengertian pemahaman rohani yang sangat dalam kalau Anda tahu. Perhatikan kalimatnya, tolong saudara ya. Lihat ayat yang berikutnya, ayat yang ketiga. Ini penting. Lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahuinya. Saudara, ketika Yehezkel sebagai seorang manusia diperlihatkan ribuan bahkan ratusan ribu mungkin tulang-tulang yang kering, amat kering. Tiba-tiba Tuhan bertanya kepada Yehezkel, hai anak manusia, hai Yehezkel,
dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Tuhan bertanya kepada Yehezkiel tentang situasi keadaan yang dihadapannya. Hai anak manusia, hai Yehezkiel, dapatkah tulang-tulang yang amat kering itu dihidupkan kembali? Anda tahu jawabannya Yehezkiel apa? Menurut saya jawabannya itu sangat diplomatis, mewakili kebanyakan orang Kristen. Ini jawaban Yehezkiel kita banget gitu loh. Anda tahu jawabannya apa? Dia balikin kepada Tuhan. Tuhan yang tanya, jawabannya dia kembalikan sama Tuhan. Tuhan, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahuinya. Jawabannya adalah bisa atau tidak dihidupkan kembali. Tapi dia nggak berkata bisa Tuhan, atau dia tidak ambil keputusan berkata nggak bisa Tuhan. Enggak. Jawabannya dia kembalikan sama Tuhan. Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahuinya. Ini kita banget kan saudara ya. Ketika kita diperhadapkan situasi, masalah, tantangan, penderitaan yang berat. Ekonomi yang jeblok. Ya, omset yang turun drastis hampir bangkrut. Atau masalah-masalah yang lain yang kita berpikir aduh sulit. Kalau toh ada pertanyaan, terserah pada kehendak Tuhan. Tuhan yang tahu, saya nggak ngerti, kayaknya nggak bisa sih gitu. Jawaban itu menunjukkan sebuah keraguan kan, kita banget kan. Tapi perhatikan di ayat yang keempat, Tuhan ngajarin. Ya, Tuhan ngajarin sama anak manusia bernama Yehezkiel. Bagaimana caranya menghidupkan itu. Bagaimana caranya lolos dalam masalah. Bagaimana caranya menang hadapi masalah. Bagaimana caranya mengalami mujizat yang besar. Diajarin sama Tuhan. Bagaimana caranya? Saya baca ayat yang keempat. Lalu firman-Nya kepadaku. Datang firman Tuhan. Tuntunan. Diajarin bagaimana? Bernubuatlah. Berkatalah Yehezkiel. Bernubuat sama dengan berkata. Berkata firman yang diberitakan berkata. Berkatalah bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini. Dan katakanlah kepadanya. Disuruh ngomong sama masalah. Disuruh berbicara kepada tulang-tulang yang kering. Hai tulang-tulang. Gambarkan secara rohani. Tulang-tulang yang kering ini adalah kesulitan kita. Tulang-tulang kering ini adalah masalah kita yang udah kadaluarsa. Hai tulang-tulang yang kering. Dengarlah firman Tuhan. Tadi dia berkata kan di ayat ketiga. Engkau yang tahu Tuhan. Karena begini. Kalau coba kita bikin perbandingan sedikit. Antara tulang-tulang yang berhamparan yang amat kering. Bandingkan dengan Lazarus yang sudah mati 4 hari. Yang sudah busuk tubuhnya. Memang sulit, memang mustahil sudah busuk 4 hari mati bisa bangkit hidup. Tapi lebih sulit tulang yang sudah amat kering. Artinya begini, tingkat kemustahilannya lebih tinggi. Tingkat kesukarannya lebih besar. Lebih tidak mungkinnya itu lebih besar. Karena sudah kering tulangnya. Ini baru 4 hari busuk. Dua-duanya gak mungkin. Tapi yang ini lebih tidak mungkin gitu loh. Tapi Tuhan ngajari. Berkata kamu kepada tulang-tulang. Hai tulang-tulang yang kering, dengarkan firman Tuhan. Saya baca terus dulu ya ayat 5. Terus dikatakan begini. Beginilah firman Tuhan Allah. Diajarin lagi kepada tulang-tulang ini. Ini yang ngomong Tuhan ya. Ini yang berkata ayat 1 sampai ke bawah itu yang berkata Tuhan. Yang berkata Tuhan. Yang ngajari Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup, diajari di dalammu supaya kamu hidup kembali. Diajar lagi, aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup supaya kamu hidup kembali dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Perhatikan ayat 4 sampai 6 yang ngomong Tuhan, yang ngajari Tuhan, yang mengeluarkan firman perkataan Allah itu Tuhan sendiri. Pertanyaannya, apakah langsung terjadi mujizat ketika Tuhan berfirman? Enggak. Ketika Tuhan berfirman sama Yehezkiel, itu di depan tulang. Dalam hadiratnya dia berkata, berfirman, berbuat, aku beri daging, aku beri kulit, aku beri urat, aku beri napas kehidupan. Itu Tuhan ngomong, tapi enggak langsung jadi mujizat. Bahkan yang menarik ya, ayat yang keempat. Coba saudara perhatikan ayat yang keempat tadi ya.
Lalu berfirmannya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya. Disuruh berkata kepada siapa? Kepada tulang-tulang. Hai tulang-tulang yang kering. Tuhan ngomong, gak langsung terjadi mujizat. Kapan terjadi mujizat? Ketika anak manusia bernama Yeskil, baca ayat 7 sampai ke bawah, berkata langsung kepada tulang-tulang. Tadi Tuhan tuntunan, belum jadi mujizat. Makanya begini loh saudara ya. Nanti begitu Yeskil yang langsung berkata kepada tulang-tulang, tulang itu hidup kembali. Kapan mujizat terjadi dalam hidup kita? Ketika kita berkata kepada masalah kita. Mujizat gak pernah terjadi, kemenangan hadapi masalah gak akan nyata ketika kita hanya berbicara tentang masalah kita. Yang paling asik kalau kita bercerita, berkata-kata tentang masalah kita kepada orang lain kan. Saya mau kasih tahu, ketika kita bercerita masalah kita berkata-kata banyak tentang masalah kita, gak terjadi apa-apa. Kapan terjadi kemenangan? Ketika kitanya dengan iman berkata kepada masalah. Saudara, bercerita tentang masalah kita kepada orang lain, menurut saya gak butuh iman. Gak butuh iman, cerita kok bisa kan? Tetapi untuk saudara berkata kepada masalahmu, nah ini butuh kekuatan iman. Ini butuh energi iman. Berkatalah kepada tulang-tulang yang kering itu. Ada paham di sini? Saudara, iman itu bukan mengucapkan yang kita inginkan berdasarkan ayat ini. Tolong Anda pahami baik. Iman itu bukan memperkatakan yang kita inginkan, tapi iman itu adalah memperkatakan yang Tuhan inginkan. Yang Tuhan ingin apa? Masalah berkata kepada tulang kering. Karena kalau kita jadi anak Tuhan, saya kasih sedikit tambahan wawasan begini. Kalau kita jadi orang Kristen, dan itu terjadi sekarang hari-hari ini. Ada satu ajaran yang suka disebut oleh teman-teman pendeta, New Age Movement. Satu ajaran baru gitu ya. Yang sepertinya benar, tapi hawa nafsu menurut saya hawa nafsu dari ayat ini. Kalau kita suka memperkatakan sesuatu yang kita inginkan, bukan yang diinginkan Tuhan, itu bukan iman. Kalau selalu kita memperkatakan yang kita inginkan, itu lama-lama berkembang jadi hawa nafsu. Tidak ada masalah, tidak salah dengan keinginan kita. Asal keinginan kita sesuai dengan kehendak Tuhan, saudara. Ini ajaran baru satu contoh. Ayo kamu berkata, ngomong. Kamu mau apa? Mau mobil baru, mobil 1, mobil 2, ayo ngomong. Mau rumah 2, ayo ngomong. Ini New Age Movement, ajaran baru. Ini menurut saya bahaya buat orang Kristen, buat jemaat Tuhan. Memperkatakan yang kita inginkan, jadi hawa nafsu loh. Ya, harusnya yang kita perkatakan adalah tuntunan firman. Apa yang ada pada firman, katakan itu. Kalau nggak ada pada firman, jangan. Menunya ada nggak tertulis di sini. Anda mau makan di rumah makan, ada menunya. Jangan ada pesan nggak ada menu. Anda datang ke rumah makan khusus jual soto. Anda minta nasi rames. Itu sampai tengah malam tidak keluar nasi ramesnya. Di daftar menunya tidak ada. Ya, tidak ada yang salah sih dengan keinginan. Boleh saudara ya. Tapi jangan sampai tanpa kita sadari keinginan kita sudah hawa nafsu. Nah singkatnya begini, Alkitab mengajari kapan mujizat terjadi. Ini kata-kata saya tolong dipahami dengan baik dalam kasus ini saudara ya. Bahwa mujizat terjadi itu ternyata bukan ditentukan oleh waktunya Tuhan. Tapi oleh waktunya kita. Semakin cepat kita memperkatakan kepada masalah, semakin cepat mujizat terjadi. Itu maksud saya. Semakin kita berlama-lama tidak mau memperkatakan kepada masalah dengan iman, dengan firman tadi. Semakin lama kita mengalami kemenangan. Yang menentukan Tuhan sudah berfirman kok, belum terjadi mujizat. Kasus dalam ayat ini, Anda jangan ditabrak-tabrakin di ayat yang lain saudara ya. Kadang-kadang orang itu kurang pemahaman tapi main tabrak dalam kasus ini. Yang menentukan bukan waktunya Tuhan. Karena ada ayat yang berkata bahwa segala sesuatu itu indah pada waktunya. Memang waktunya Tuhan in His time. Tetapi dalam kasus ini kadang kita gak memperkatakan firman. Kenapa? Karena kita gak percaya. Kalau Anda percaya pada firman, Anda pasti dengan mantap, dengan berani berkata kepada masalahmu. Kalau Anda sakit, saya kasih contoh. Supaya Anda paham. Yang menentukan itu ternyata bukan Tuhannya di waktunya itu. Waktunya kita. Berani ngomong gak?
Berani bertindak gak? Sebagai bukti percaya kita. Kalau ada sakit, bagaimana Anda berkata kepada penyakit masalahmu? Hai penyakitku, dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur Yesus, aku sudah disembuhkan. Bukan akan, bukan sedang disembuhkan, sudah disembuhkan. Itu mengambil kesembuhanmu. Kenapa Tuhan suruh berkata? Karena Tuhan kasih kuasa kita itu di mulut. Roma pasal 10 ayat 8. Tuhan kasih firman di mulut. Roma 10 ayat 8. Coba saya ajarkan soal mulut ya. Kenapa sih mesti mulut berkata? Tuhan tunggu kita. Ini satu pengajaran yang suka saya ajarkan sama saudara. Bukan sorga tunggu kita. Ya, bukan kita tunggu sorga tunggu kita. Ayo kapan lu berani bertindak? Kapan lu ngomong? Kitanya tunggu terus, kok gak menang-menang. Tapi kita gak buat apa-apa. Kita gak percaya pada firman, kita gak berani bertindak. Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu. Seberapa dekat? Sangat dekat. Kenapa? Yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu dan seterusnya. Itulah firman iman yang kami beritakan. Firman iman. Bilang sama-sama saya, firman iman. Firman iman itu firman apa? Firman yang dilepaskan, firman diperkatakan. Ingat, kalau firman gak diperkatakan, dia gak melepaskan kuasa. Kapan kuasa Tuhan dilepaskan? Kapan kemenangan dilepaskan? Ketika kita memperkatakan firman. Ya, makanya ada ayat Amsal 18 tuh ya, ayat yang ke-21 itu saudara. Hidup mati kita dikuasai apa saudara? Lidah, dikuasai mulut. Ini ayat ini muncul lagi nih sekarang saudara ya. Ini ayat ini memang paling top, paling keren. Hidup mati kita bukan dikuasai bisnis kita. Hidup mati kita bukan dikuasai uang kita. Hidup mati kita bukan dikuasai kekayaan kita. Hidup mati kita dikuasai mulut kita. Berani ngomong gak tentang firman? Hai segala penyakit oleh bilur-bilur Yesus, aku sudah disembuhkan. Mulut yang ngomong, itu nanti tulang-tulang kering hidup kembali. Ingat kisah tentang Nabi Musa? Itu bilangan pasal 20 saudara ya. Coba kita lihat sebentar ayat 8. Saya baca ayat ini ya. Ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah, Tuhan yang ngajar. Tidak ada air. Bagaimana supaya keluar air, mujizat terjadi. Ini masalah yang besar. Tingkat kemustahilannya tinggi. Padang gurun gak ada air. Tuhan ajari. Musa, katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu. Berkata pada bukit batu. Ya, supaya diberinya air dan seterusnya. Supaya air mengeluarkan air. Batu mengeluarkan air. So lihat, Tuhan mengajari berkata pada gunung batu itu. Tuhan loh yang ngajar. Walaupun Musa kemudian emosi sama umat, dia pukul batu. Berkata saja keluar air dari gunung batu, apalagi dipukul. Tapi Tuhan marah. Musa, kamu melanggar kekudusanku dan seterusnya. Kita gak bahas itu. Tapi Tuhan ngajari. Jadi gak ada air. Itu ternyata ada air di gunung batu. Tapi bagaimana mengambil yang gak kelihatan. Coba saya tutup saja, saya teringat satu ayat. Ibrani 11 ayat 3. Sama-sama kita baca deh ayat ini lalu selesai. 1, 2, dan 3. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Ternyata yang benar ayat ini. Tuhan menciptakan bukan dari tidak ada menjadi ada. Firman Allah katakan Tuhan menciptakan itu dari yang tidak terlihat menjadi kelihatan. Jadi saya pernah bilang yang tidak kelihatan bukan berarti nggak ada. Di garasimu sekarang belum ada motor, bukan berarti nggak ada motor saudara ya. Berikutnya Tuhan akan berikan motor yang belum kelihatan itu. Bukan berarti di garasi belum ada mobil, nggak ada mobil. Bukan berarti saudara nggak ada modal sekarang, bukan berarti nggak ada modal. Bagaimana modal dari Tuhan bisa datang sama saudara? Pakai mulut memperkatakan. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Kita mengerti firman punya daya cipta. Makanya nggak cukup hanya dibaca, dimengerti. Sebab kuasa Tuhan dilepaskan waktu kita memperkatakan. Yang kedua ingat baik-baik, Tuhan tuntun kita lewat prinsip kebenaran firman. Kebenaran firman yang kita ngerti itu yang kita perkatakan. Itu yang nuntun kita nyampe kepada kemenangan. Percayakah saudara pada kuasa firman hidup dan berkuasa? Jadi yang kedua ini luar biasa loh. Tuhan memberikan kemenangan kepada kita lewat kuasa firman. Seperti terang dia. Gelap jadi terang. Dari awal kejadian seperti itu.
Mungkin saya nggak usah ngomong Kejadian 1 ayat 1. Ketika gelap dia berfirman, terang jadi. Saya percaya dengan pertolongan tuntunan firman. Percaya pada firman. Ayo mulai pagi ini perkatakan firman. Kalau saya boleh bersaksi pendek saja dengan waktu yang ada. Saya ngalami kuasa itu. Saya ngalami kuasa itu dalam rumah tangga saya, dalam pelayanan saya setiap hari. Karena hasil, saya sadar mengerti itu hasil memperkatakan firman. Dan saya tiap hari akan terus perkatakan itu firman dalam kehidupan saya. Untuk masa depan saya. Jadi saya sudah punya bayangan. Masa depan seperti apa hidup saya ke depan. Dari apa yang saya katakan. Dari apa yang saya katakan setiap hari. Dialah firman Tuhan. Prinsip kebenarannya menuntun setiap saudara.